Jika dia betul-betul mencintaimu, kenapa masih ragu untuk memilihmu? Pertanyaan ini menarik untuk dibahas, karena jawabannya belum banyak yang tahu dan mungkin kamu juga akan terkejut mendengarnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Kamu tahu dia mencintaimu. Dari caranya memperhatikanmu diam-diam, dari pesan-pesan kecilnya yang tiba-tiba muncul, dan dari caranya selalu hadir saat kamu butuh. Tapi anehnya, meski kamu tahu hatinya tertuju padamu, dia tetap ragu, tidak melangkah, tidak memilihmu sepenuhnya. Pertanyaannya adalah, jika dia benar-benar mencintaimu, kenapa dia masih ragu untuk memilihmu? Jawabannya tidak sesederhana, dia belum yakin. Karena di balik keraguannya, tersembunyi luka, ketakutan, bahkan trauma yang belum kamu lihat. Cinta memang bisa muncul secara alami, tetapi memilih seseorang sebagai pasangan hidup adalah keputusan yang melibatkan kesadaran penuh. Di dalam dunia psikologi, ini menjadi pembeda yang sangat penting antara perasaan yang datang tanpa bisa dikendalikan dan keputusan yang harus dibuat dengan penuh pertimbangan. Ketika seseorang mencintaimu tetapi masih ragu untuk memilihmu, bukan berarti cintanya palsu. Justru bisa jadi perasaan itu sangat dalam. Hanya saja dia sedang terjebak dalam konflik batin yang rumit. Banyak orang mengira bahwa cinta yang tulus akan selalu membuat seseorang berani mengambil langkah. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam banyak kasus, keraguan muncul karena ada bagian dari dirinya yang belum sembuh. Misalnya, dia mungkin pernah disakiti sangat dalam di masa lalu, dikhianati, ditinggalkan, atau bahkan dihancurkan oleh orang yang dulu dia percaya. Luka-luka emosional seperti ini bisa menciptakan ketakutan yang tidak terlihat dari luar. Orang tersebut bisa menjadi sangat berhati-hati, bahkan ketika cintanya sekarang begitu kuat. Dalam psikologi, ketakutan seperti ini sering berakar dari trauma masa lalu yang tidak disadari. Trauma ini membuat seseorang merasa bahwa cinta itu berisiko. Jadi meskipun dia merasa bahagia bersamamu, ada bagian dari dirinya yang berkata, jangan terlalu dekat, nanti kamu terluka lagi. Itulah kenapa dia terlihat bingung, dekat tapi menjauh, tertarik tapi ragu, mencintai tapi tidak melangkah. Ada juga kemungkinan bahwa dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Bukan kamu yang dia ragukan, tapi dirinya sendiri. Dia mungkin merasa belum cukup baik, belum mapan, belum siap secara emosional. Dan saat seseorang merasa tidak utuh di dalam dirinya, sangat sulit baginya untuk memberikan diri secara penuh kepada orang lain, meskipun ia mencintai orang itu. Jadi, mencintai tidak selalu sama dengan siap. Dan seseorang yang mencintaimu tapi belum memilihmu, belum tentu tidak tulus. Bisa jadi dia sedang berjuang untuk menyembuhkan dirinya sendiri, agar ketika dia akhirnya memilihmu, dia tidak membawa luka yang sama ke dalam hubungan yang baru. Dalam beberapa cases, seseorang memang mencintai, tapi memiliki rasa takut untuk kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ini terjadi ketika cinta mulai menuntut komitmen yang serius, yang bisa mengubah rutinitas, kebebasan, dan bahkan arah hidup seseorang. Disinilah konflik batin mulai muncul. Dia ingin bersamamu, tapi di saat yang sama, dia juga tidak ingin kehilangan dirinya sendiri. Cinta yang awalnya terasa ringan mulai terasa berat karena adanya tekanan untuk harus segera memilih. Orang seperti ini biasanya akan terlihat dekat tapi tidak pernah memberi kepastian. Mereka akan membuatmu merasa spesial, bahkan sangat dicintai. Tetapi ketika kamu mulai menuntut arah yang jelas, dia mulai mundur. Ini bukan karena kamu salah atau kurang layak, tapi karena di dalam dirinya ada ketakutan untuk menyerahkan kontrol atas hidup yang selama ini dia pegang sendiri. Dia mungkin terbiasa mandiri, terbiasa tidak menggantungkan harapan pada siapapun. Dan kini ketika kamu hadir membawa ketulusan dan keinginan untuk membangun masa depan, dia mulai merasa terancam secara emosional. Bukan olehmu, tapi oleh kemungkinan kehilangan arah atau kehilangan kekuasaan atas hidupnya sendiri. Kadang ini juga terkait dengan fase hidup yang belum selesai. Misalnya, dia masih ingin mengejar ambisi pribadi, masih dalam proses membuktikan diri, atau masih sibuk menyembuhkan luka yang tidak ingin dia bebankan padamu. Maka yang muncul bukan penolakan, tapi penundaan yang tidak berujung. Dia tetap mencintaimu, tetap hadir, tapi enggan bergerak lebih jauh. Dan kamu pun terus bertanya-tanya, sebenarnya aku ini siapa baginya? Yang perlu kamu tahu, mencintai seseorang yang takut kehilangan kontrol bisa terasa seperti kamu sedang berlari sendiri dalam hubungan yang stagnan. You mengira dia akan menyusul, tapi nyatanya dia tetap di tempat, terjebak dalam dilema antara ingin bersamamu dan ingin tetap dalam zona nyamannya.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia mencintaimu, tapi apakah dia cukup berani melepaskan ketakutannya demi mencintaimu dengan sepenuhnya. Ada kondisi dalam psikologi yang disebut ambivalent attachment. Gaya keterikatan yang terbentuk sejak masa kanak-kanak, biasanya akibat hubungan yang tidak stabil secara emosional dengan figur orang tua atau pengasuh utama. Dalam kondisi ini, seseorang tumbuh dengan kerinduan yang besar untuk dicintai, namun di saat yang sama menyimpan ketakutan yang sama besarnya terhadap penolakan dan kehilangan. Maka ketika dia bertemu seseorang yang benar-benar mencintainya, konflik ini kembali muncul ke permukaan. Ingin dekat, tapi takut ditinggal. Ingin membangun, tapi takut dihancurkan. Seseorang dengan ambivalen seperti ini akan cenderung melakukan tarik ulur. Di satu waktu, dia bisa sangat manis, terbuka, dan tampak siap untuk hubungan yang serius. Tapi di waktu lain, dia tiba-tiba menjauh, dingin, dan ragu tanpa alasan yang jelas. Ini bukan permainan, bukan kebohongan, melainkan bentuk nyata dari ketidakstabilan emosional yang sedang dia alami. Dia bisa saja mencintaimu dengan tulus, tapi hatinya belum mampu membedakan antara kedekatan dan ancaman. Semakin dekat dia denganmu, semakin besar pula rasa takutnya akan kehilangan atau dihancurkan lagi seperti dulu. Dalam hubungan seperti ini, kamu mungkin merasa bingung dan lelah. Kadang kamu merasa sangat dicintai, lalu keesokan harinya kamu merasa tidak diinginkan. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, padahal masalahnya bukan pada kamu. Ini tentang luka batin yang belum sembuh, dan ketakutan akan cinta yang terasa terlalu besar untuk ditanggung. Orang dengan gaya keterikatan ambivalen butuh waktu, ruang, dan proses penyembuhan untuk bisa mencintai dengan stabil. Tapi sayangnya, tidak semua orang siap bersabar di tengah ketidakpastian seperti ini. Dan kamu pun punya batas. Karena mencintai seseorang yang selalu maju mundur bukan hanya menguras energi, tapi juga bisa membuatmu mulai meragukan nilai dirimu sendiri. Ambivalensi ini menjelaskan kenapa seseorang yang tampak begitu mencintaimu justru tidak kunjung memilihmu. Bukan karena dia tidak ingin bersamamu, tapi karena hatinya belum berdamai dengan masa lalu dan belum siap menerima cinta yang sebenarnya sudah ada di hadapannya. Lalu, haruskah kamu menunggu? Inilah pertanyaan yang paling berat. Jika dia mencintaimu tapi belum memilihmu, haruskah kamu tetap bertahan dan menunggu? Banyak orang terjebak di titik ini. Mereka bertahan bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka merasa cinta itu nyata. Mereka meyakini bahwa jika mereka bersabar sedikit lagi, maka semuanya akan berubah. Dan memang, ada kasus di mana kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Tapi tak sedikit pula yang akhirnya hanya menunggu dalam diam, dan perlahan terluka oleh harapan yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Menunggu seseorang yang belum memilihmu adalah pertaruhan. Bukan hanya soal waktu, tapi soal ketahanan hati. Apakah kamu mampu terus memberi tanpa kepastian? Apakah kamu sanggup terus memahami tanpa pernah benar-benar dimengerti? Dan yang paling penting, apakah kamu sedang mencintainya? Atau hanya tidak rela melepaskan harapan yang sudah kamu tanam terlalu dalam? Dalam dunia psikologi hubungan, terlalu lama berada di posisi yang ambigu bisa membuat seseorang kehilangan arah dalam hidupnya sendiri. Kamu mulai membentuk rutinitas yang bergantung pada eksistensinya. Setiap pesan kecil darinya seperti memberi nyawa, dan setiap keheningan darinya terasa seperti kematian kecil yang berulang. Menunggu hanya layak jika kamu tahu dia sedang memperjuangkan hal yang pasti. Tapi jika kamu tak pernah tahu kemana hubungan ini mengarah, maka mungkin yang perlu kamu perjuangkan sekarang bukan dia, melainkan dirimu sendiri. Karena jika seseorang benar-benar mencintaimu dan siap, dia akan membuat segalanya terasa jelas, bukan membingungkan. Dia akan hadir, bukan hanya separuh. Dan jika seseorang mencintaimu tapi tidak memilihmu, maka dia belum mencintaimu dengan cara yang benar. Dan kamu pantas mendapatkan cinta yang bukan hanya kamu rasakan, tapi juga diperjuangkan sepenuhnya. Cinta adalah hal yang indah. Ia mampu menyatukan dua hati yang berbeda, memberi makna pada hal-hal kecil, dan mengubah luka menjadi kekuatan. Tapi cinta juga bisa membutakan jika kita membiarkan perasaan berjalan tanpa arah dan tanpa keseimbangan. Dalam kisahmu dengannya, mungkin kamu yakin bahwa dia mencintaimu. Kamu bisa merasakannya dalam sorot matanya, dalam caranya diam-diam menjaga jarak tapi tak pernah benar-benar pergi. Kamu berharap bahwa lambat laun dia akan memilihmu juga. Tapi waktu terus berjalan, dan yang kamu dapati hanyalah keraguan yang semakin dalam. Di titik ini, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Perasaan cinta itu penting, tapi tidak cukup untuk membangun hubungan yang sehat dan utuh. Diperlukan keberanian, kejelasan, dan komitmen. Kamu bukan hanya butuh seseorang yang mencintaimu dalam diam, tapi seseorang yang cukup berani memilihmu di hadapan dunia.
Karena cinta yang tidak diiringi keberanian untuk memilih hanya akan menggantungmu dalam ketidakpastian. Kamu tidak perlu membenci dia yang belum bisa memilihmu. Mungkin dia memang sedang berjuang. Tapi kamu juga tidak harus terus-menerus mengorbankan ketenangan hatimu demi menunggu seseorang yang belum selesai dengan ketakutannya sendiri. Pada akhirnya, cinta yang sehat adalah cinta yang membawa kedamaian, bukan yang membuatmu terus bertanya-tanya tentang posisi dan arti dirimu dalam hidupnya. Jadi jika saat ini kamu sedang mencintai seseorang yang belum memilihmu, renungkan satu hal penting ini. Apakah kamu masih mencintainya karena dia memang layak kamu tunggu, atau karena kamu takut tak ada yang mencintaimu seperti dia? Kadang, melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi cinta yang lebih pasti, lebih dewasa, dan lebih siap untuk benar-benar memilihmu, tanpa ragu. Dan kamu pantas mendapatkan cinta seperti itu.